warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman wa hurmatan wa mahabbatan. Salam hormat, salam ta'zim, salam ukhuwah, dan tentu saja salam kul huwa ilim. Awalan saya haturkan kepada para alim ulama, para amir masjid, musalla, ketua dewan syuro, para pembina, ketua dan para pengurus KMI yang saya taklimi, yang sama-sama kita hormati. Mr. Ilang Wome, Rasido, kesawan le, arep tak omongi Mr. Yasirli hilang wonge. Maksudku harus tahu mengenai aku orang ngerti omonganmu. Aku mendendeng orang nyawang awakmu tapi nyawang jilbab abang burimu. Para pejabat KBRI yang berkenan hadir, yang sangat saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, para ikhwan, para akhwat fillah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Saya bahagia, saya bangga sekaligus salut menyaksikan semangat saudara-saudara saya di negeri ginseng ini yang luar biasa antusias dalam mengikuti majelis taklim hari ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi pertama saya terasa gimana gitu oleh MC Master of Ceremonial tadi. Saya dipanggil Al-Mukarram Kiai Haji. Jujur ketika dipanggil Kiai itu terasa bendol ndas saya. Saya merasa sangat tidak layak dan belum pantas untuk dipanggil Kiai. Karena panggilan Kiai itu untuk orang-orang yang betul-betul paham dan mengetahui berbagai macam disiplin ilmu agama. Sedangkan Anwar Zahid Al-Fakir Al-Dhaif gak iso ngaji. Lagian kata orang-orang
Yang pantas disebut kiai itu kalau istrinya 2. Kalau istrinya cuma 1 tuh ya ustadz gitu aja. Kalau istrinya 2 baru kiai. Kalau istrinya 3 syekh. Maksudnya syekh puji. Nah itu kan istrinya 3. Wah, bojone sik cap cilik. Emang Syekh Puji itu pinter. Kalau pilih istri itu yang masih tembean-tembean itu. Kata orang-orang gitu. Kalau istrinya 4, nah itu kanjeng. Maksudnya kanjeng doso. Kalau istri lebih dari 4 baru dipanggil eyang. Iya. Eyang subur. Itu istrinya sampai 8. Di kabeh embuh dia itu ikut imam siapa kurang tahu, istri 8 masih jadi semua. Imam Maliki nggak boleh, Imam Hambali nggak boleh, Imam Hanafi nggak boleh, Imam Syafi'i nggak boleh, Imam Samudra habis mati. Makanya kasihan sampai guru bibine kempong untuk nentek, kebanyakan istri. Saya pernah ditanya sama orang, kenapa yang subur pipinya kempong untuk nentek, tak jawab kakean mentil. Alhamdulillah, bihamdillah, biqudratillah, birahmatillah. Saya yang dhaif Anwar Zahid bisa bersilaturahim, bermuajahah bersama saudara-saudara saya yang ganteng-ganteng, yang atas cantik-cantik, masya Allah. Bahagia, bangga. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti hari ini benar-benar menjadi sarana turunnya rahmat Allah untuk kita semua, menjadi sarana turunnya hidayah untuk kita semua, sehingga hidup dan kehidupan kita benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sebagaimana tema yang tertera dalam rangka milad Musholla Al-Iman Yongcheon. Oh bener buka kok tulisannya ngono. Pererat ukhuwah Islamiyah, tebarkan dakwah, sukseskan pembangunan Masjid Agung Daegu dan Kulhuwaile kesuwen. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya hanya merupakan istilah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan memang diciptakan seperti itu. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Kalau ikhwah artinya saudara. Jadi ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang diatur oleh syariah Islamiyah. Persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Dan memang bagi Allah agama itu ya hanya Islam. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, agama itu ya cuman Islam. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ada Yahudi, Nasrani, itu bukan agama, tapi semacam sekte, semacam kelompok dari keturunan satu bangsa. Kalau agama bagi Allah itu ya cuman Islam. Jadi saya ulang, ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya bermakna persaudaraan antar umat Islam saja, tapi lebih bersifat umum. Berarti rumah nol. Modelnya itu universal. Arase iso kuyo mek kuwi to. Iku ngapalno suwengi yo. Bener moga. Sifatnya menyeluruh, mencakup semua persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan antar umat Islam saja. Tapi sekali lagi ukhuwah Islamiyah
semua bentuk persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam, meliputi semuanya. Kalau hanya persaudaraan antar umat Islam saja, itu istilahnya bukan ukhuwah Islamiyah, tapi al-ikhwan al-muslimun. Sama orang ngerti bahasa Arab. Dan secara otomatis setiap umat Islam itu memang bersaudara. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan, antar umat Islam itu kalbunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dhum. Umat Islam itu seperti satu bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan, saling mengaitkan. Yang kayak bangunan ini. Jadi ada muslim beton, ada muslim semen, ada muslim pasir sing ireng-ireng, ada muslim kayu. Nah, fungsinya juga beda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi, ada yang berfungsi sebagai tembok, ada muslim yang berfungsi sebagai jendela, ada muslim yang berfungsi sebagai atap, ada muslim yang berfungsi sebagai cagak. Nah, cagaknya itu yang sebelah atas itu, mbak-mbak dan ibu-ibu. Rasul menyatakan an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Jadi kalau Islam sudah menyebut dan mengatur ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam, maka sebenarnya nggak perlu ada istilah ukhuwah-ukhuwah yang lain. Sudah tercakup semua. Kan sekarang ini jenengan semuanya sering dengar ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Nanti kalau diteruskan lama-lama ada istilah ukhuwah tonggoniyah, persaudaraan antar tetangga. Kalau bukan tetangga berarti bukan saudara. Ada ukhuwah besaniyah, persaudaraan antar besan. Kalau nggak besan bukan saudara. Ada ukhuwah banseriyah, kalau nggak banser berarti bukan saudara. Nanti ada ukhuwah gosipiyah, persaudaraan antar tukang gosip. Ada ukhuwah togheliyah, persaudaraan antar tukang penjudi tato itu. Iya, ada ukhuwah iya, macam-macam. Jadi jemaah sekalian, kalau sudah disebutkan ukhuwah Islamiyah, itu sudah meliputi semua bentuk persaudaraan, bukan hanya antar umat Islam saja, termasuk persaudaraan dengan alam, persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, persaudaraan dengan binatang, persaudaraan dengan sesama manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ikhwan, para akhwat, jemaah sekalian yang saya cintai rahimakumullah, persaudaraan itu sebenarnya terbentuk karena adanya persamaan. Tolong diperhatikan kata-kata saya. Persaudaraan itu terbentuk pada dasarnya karena adanya persamaan. Karena terjadi persamaan, maka terjalinlah persaudaraan. Dan semakin banyak persamaan, maka akan semakin kuat persaudaraan. Arase bisa puyung dong. Kayak saya dengan Anda semua ini kan banyak persamaan, betul? Agamanya sama, Tuhannya sama. Yuk nyaut, agamanya, Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, sholatnya, puasanya, makannya, minumnya, ngisingnya. Kita banyak persamaan.
Ibadah kita sama, maka kita saudara, persaudaraan kita kuat. Kenapa? Karena kita banyak persamaan. Oleh karena itu tolong, kalau ada sedikit perbedaan, nggak usah dibikin ribut, jangan dibikin geger. Kan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Kadang-kadang gara-gara beda rokaat sholat tarawihnya terus ribut. Yang satu harus 8 rokaat, satunya yang bener 20 rokaat. Kata satunya yang bener 8 rokaat, hadisnya ini. Satunya yang bener 20 rokaat, hadisnya ini. Subhanallah. Jangan lihat perbedaannya, jangan lihat hitungan 8 dan 20-nya, tapi lihat sama-sama sholat tarawihnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Yang 20 rokaat, ketika imamnya 8 rokaat, begitu imam selesai dapat 8 rokaat bubar, tambahi dewe, apa susahnya sih kali nambahi rolas. Demikian pula yang 8 rokaat, ketika bermakmum ke 8, minggato bro. Selesai kan persoalannya. Dulu ribut gara-gara beda, satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut dalam sholat subuh, ribut nggak karu-karuan. Harus pakai kunut karena itu sunnah Allah, satunya nggak boleh kunut karena itu bid'ah, ribut nggak karu-karuan. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi ribut karena udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Ya Allah, saya pernah baca satu buku, ada seorang tokoh besar Muhammadiyah yang dalam ajarannya sholat subuh tanpa kunut. Beliau adalah almarhum Buya Hamka. Kenal? Harus kenal. Beliau tokoh Islam Indonesia yang luar biasa. Buya Hamka pernah berangkat haji ke Makkah, tentu saja bukan ke Seoul, bareng dengan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama waktu itu almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Dan ketika itu berangkat haji macam-macam. Ada makhluk yang punya akal, nggak punya nafsu, namanya malaikat. Punya akal, nggak punya nafsu. Ada yang punya nafsu, nggak punya akal, namanya binatang. Nah kita ini manusia komplit, punya akal juga punya nafsu. Bentar, panitia perkemisan nanti dulu. Sung kotak. Ini baru mau serius ngajinya. Dan nanti ada waktunya sendiri. Satu, ada makhluk Tuhan itu yang punya akal, nggak punya nafsu, namanya namanya malaikat. Maka malaikat itu cerdas. Kalau nggak cerdas gimana, Bang? Akalnya itu untuk menampung firman, sehingga malaikat itu hanya punya akal tapi nggak punya nafsu. Maka malaikat semuanya jujur, malaikat semuanya baik, memang nggak punya nafsu. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Misalnya disuruh Allah, ini sampaikan ayat ini kepada Nabuah, lihat ini ayatnya bagus, gak usah sampaikan pek dewe ae, gak ono. Sing korupsi ku mbok sapa ngono. Kalau malaikat Jibril nggak pernah seperti itu. Malaikat Mikael nggak pernah salah dalam membagi rizki. Rizki untuk sampean nggak mungkin salah ke ini Amir Musola. Demikian pula rizkinya Amir Musola nggak mungkin keliru jatuh ke sampean. Malaikat Mikael nggak pernah salah. Yang suka salah itu panitia pengajian. Aku tahu soalnya. Bareng tekan nomah keliru grup hadro. Nah, semua orang itu rezekinya udah diatur sama Allah, dan malaikat Mikael yang bagian menyalurkan sebagai penyalur rezeki nggak pernah salah. Wis ono jatahe dhewe-dhewe. Setiap orang ada jatah rezeki masing-masing.
Kerja itu hanya bagian dari ikhtiar. Jangan dipikir kalau kerjanya keras pasti rezekinya banyak. Belum tentu. Ngomong loro nemen nih lho. Loro nemen wis gak iso apa-apa karek. Nggak bisa apa-apa. Nyatane no pinggire yo jajan-jajan yo pake kok. Dikira kalau kerjanya keras terus duitnya banyak, kalau kerjanya nyantai nggak bisa dapat duit banyak. Kata siapa? Itu orang-orang yang cari batu itu di gunung itu pakai gergaji, krok, 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 sehari pol, sehari suntuk, krok, krok, batu besar-besar itu yang diambil, glodak, glodak, kerjanya keras, krok, krok, keringet itu sak neker-neker, krok, krok, sedino tet paling bayaran 1.000. Itu yang diambil batu kap gede-gede. Ada yang ngambil batu cowili tapi 20 juta batu ginjal. Batu ginjal wes. Oke. Terus malaikat Israel juga gitu. Gak mungkin salah nyabut nyawa, gak mungkin salah sasaran. Misalnya ini sebagian dari Amir musola ini ada yang itu baju putih itu misalnya. Terus dicabut nyawanya kok 2 bulan lagi nyengat weh, gak mungkin salah. Terus sampean misalnya besok dicabut nyawanya, ya besok. Saya misalnya 90 tahun lagi ya nunggu. Israel gak mungkin salah. Karena malaikat itu gak punya nafsu, maka malaikat gak pernah dosa. Jadi malaikat itu ada apa ya, ada dosa kayak apa itu gak kepingin lah malaikat itu. Teman pernah dengar ada malaikat minum ciu? Ambok ono bokong kau wedi malaikat itu ora kudu mlere. Sing biasa flora-flora apa to ngamun. Lah iya emang malaikat itu tidak punya nafsu, dia hanya punya akal. Sehingga malaikat itu juga tahu gojlok-gojlokan. Tahu tugasnya masing-masing. Misalnya malaikat Jibril lagi lewat, tahu malaikat Israfil yang tugasnya niup trompet itu. Jibril yang nggak pernah gojloki, fel. Arab tahun baruan kok nggak trompet. Enggak. Memang nggak punya nafsu, hanya punya akal. Saya tanya, tolong dijawab. Halo. Aku takut jawab ya. Saman seneng di kenal wong, sampai kenal malaikat lu seneng di. Seneng kenal wong karo malaikat lebih mulia wong, lebih mulia manusia daripada malaikat. Malaikat pantas gak pernah dosa, emang gak dikasih nafsu, gak duwe birahi, gak duwe nafsu. Kita wong udah mulus-mulus kebelah seorang ngiler, gak duwe nafsu. Ada sampai yang murah cewek Korea bisa mini-mini masalah ngadeg malah mau ini. Ya Allah. Satu udah. Yang kedua cukup dah ini waktunya nanti. Ya tolong nyumbang biro ini. Ini kono lelangan nih. Dua. Kalau binatang itu punya nafsu tapi nggak punya akal, maka kehidupan binatang itu yang monoton. Dia hanya punya nafsu tapi nggak punya akal. Maka dalam dunia perkewanan nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Suruh bikin pakaian nggak bisa, makanya sampai saya ini gak ono pedet katokan gak ono. Dalam dunia binatang itu nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Siapa yang pernah WhatsAppan sama garangan? On Facebookan ya nggak iso. Jadi pauan cet panggah. Mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun kehidupan binatang itu ya kayak gitu. Suruh baca aja nggak bisa. Emang sama Allah dibikin seperti itu. Kalau binatang bisa baca, gawat. Misalnya ada kambing bisa baca. Wih,
anak kambing lagi lewat di depan warung, situ ada tulisan jual sate kambing muda. Nangis terus. Subhanallah. Jadi karena binatang itu nggak punya akal yang monoton. Halo. Makanannya ya mulai dulu sampai kapanpun ya itu aja. Kayak sup apa jaran sapi wedhus itu panganannya ya suket mentan. Sampai kapanpun ya suket mentan karena dia nggak punya akal. Yung kok gak berpikir sekali-kali kayak sop damen. Apa kayak tongseng kebon. Nah iso. Apa iki? Ayam iki makanane jagung ya ora tau digawe rendang. Ya ora iso ngono iku. Gak bisa. Karena dia nggak punya akal, maka nggak ada agama, nggak ada aturan, nggak ada agama. Nggak percaya kan pedok herder, patek celeng. Takonono, bro, agamamu apa? Lah gak ngomong. Emang nggak punya agama, karena nggak ada agama, nggak ada aturan. Wedhus si rabenan sak dalan-dalan biasa. Wedhus lanang ketok, wedhus wedok celingkring langsung biasa, nggak ada agama. Makanya apa nono TKI? Kok kali pacaran no tengah dalan pacaran sak dalan-dalan karo sing model ndukur-ndukur ngono kae. Berarti lebih hina daripada para wedhus-wedhus sekalian yang saya hormati. Subhanallah. Lihat namanya wedhus gak punya akal. Dia kencing sak dalan-dalan biasa, gak ada agama, gak ada aturan. Ngoyo tur. Mari ya gak ada cewek. Ngono kadang-kadang ditiru karo wong. Ngoyo yo tur tanpa cewek. Ceweknya pakai obat, maksudnya obat abit. Itu berarti manusia yang tiru derajatnya lebih hina daripada. Oke, kalau malaikat punya akal tapi nggak punya nafsu, kalau binatang punya nafsu tapi nggak punya akal, lah manusia. Ini manusia semua kan? Ini komplit. Ya punya akal, ya punya. Ayo to nyaut. Ya punya akal, ya punya. Ya punya nafsu, ya punya. Komplit. Maka ketika akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka dia bisa lebih hebat daripada malaikat. Tapi sebaliknya, ketika justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka dia lebih hina daripada binatang. Bener mau wedhus cocok karo nyawang aku. Aku enak. Wedhus sampai gini. Matur suwun. Wedhus tapi disenengi wong akeh kok. Ngene. Subhanallah. Oke, wis mulai rame iki. Maksudnya materi nih. Tapi dilungkas tarikan infak. Apa sing sesuai? Loh, apa minggat ya orang isi? Ya wis nek kudu ngoyo. Tapi cewek lho ya. Kok pas gak cewek lho, lagi berarti kayak contoh dipraktekno. Aja rame-rame sana sing dukur iku. Wes, iku bisa. Dan kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya. Nafsu itu bisa jadi indah kalau dimodifikasi oleh otak, oleh akal. Malaikat itu cuma punya akal, nggak punya nafsu. Jadi monoton juga. Malaikat itu kalau zikir, kalau baca Quran, kalau tasbih, kalau sholawat, ya gitu-gitu aja. Terus pancet, datar, tanpa lagu, tanpa nada. Semua sama. Bahkan malaikat yang ditugasi untuk sujud, yang mulai diciptakan sampai akhir zaman ya sujud. Toh.
Suruh rukuk ndak bisa itu malaikat. Bisanya cuma sujud toh. Kayak iso. Kon koyo sampean iso tulung-tulung jadi tuli-kuli gobek-gobek ora iso. Jadi malaikat juga heran itu kok bisa tulung-tulung jadi tuli-kuli gobek-gobek. Lah saya kok hanya nyosot terus. Ya emang dia nggak bisa, bisanya cuma sujud itu toh. Malaikat yang tugasnya zikir ya zikir dan zikirnya seragam sama kayak gitu semua. Kalau kita kan enggak, karena akal kita divariasi dengan keindahan nafsu. Bisa indah, pakai nada, pakai lagu. Coba, kalau malaikat semuanya sama kok zikirnya. Kalau kita enggak, adzan Mekah sama adzan Jawa, sama apa beda? Beda. Adzan Mekah kan enak, sing Allahu Akbar. Coba ada tempat Jawa Ponorogo Bapak Bojonegoro barang as-salatu khairun adanya aja udah beda-beda. Jawa Barat, Korea lah iso. Bahasa Korea iso aku mobil mogok dorong dong iku tok. Jadi ada gak iso. Adanya beda-beda. Hayya 'alal falah. Ada yang kayak gitu ana sing modelnya macam-macam. Terus apalagi baca Qur'annya Imam Masjidil Haram sama baca Qur'annya Imam Masjidil Yongcheon. Wah, piye unine kuwi kok? Kira-kira sama apa beda? Beda. Mekah itu penak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Enak. Ning-ning iki mana? Ayo mangkelo tak dukno pisan. Nek diloke ngene iki merupakan spirit motivasi. Aku kudu enak saiki ngaji. Biasa. Saya dulu juga gitu di log ceramah kok kayak gitu. Saya ini so tekan Korea. Oh, rumah samu ora penak. Yo penak. Rumah samu dinyekke ora penak. Yo penak. Kuwi nek atimu waras. Dinyek kok atimu loro berarti atimu bosok. Ngono. Halo. Baca Qur'annya beda. Zikirnya juga beda. Beda-beda kalau kita emang akal kita dihias dengan keindahan nafsu. Zikir aja beda-beda. Sama-sama la ilaha illallah itu beda-beda. Kalau untuk takbiran nih kok Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah kayak gitu. Tapi kalau untuk tahlilan beda lagi. La ilaha illallah La ilaha illallah kan sama-sama la ilaha illallah. Tahlil aja beda-beda. Kalau tahlilnya wong sugih yo berkat gede yo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ane wong gak duwe berkat gak pengen. Beda. Nah, ono maneh sing modele la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sono sambutane. Mari sama-sama jenazahnya almarhum Mbah Suripto kita
antar ke makbarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya beda-beda, sama-sama la ilaha illallah, lagunya seje-seje, sholawatnya beda-beda. Ini manusia. Indonesia luar biasa, banyak grup-grup sholawat, fan-fan sholawat luar biasa. Seneng aku bangga dengan Indonesia. Bahkan sholawatnya bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, nanti padang bulan padange kaya dino ambek terbangan malaikat apa iso ngomong amiroi rembulan sing awe apa tungon ke bulan kok awe-awe. Wih, subhanallah. Canggih. Jawa canggih. Indonesia canggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar sekarang dikatakan bid'ah macam-macam dilok-loke, mau sering saya sampaikan. Sholawat ya sholawat, ngapain sholawat kok yang padang bulan, yang pakai ngeplaki terbang macam-macam. Kuping keri rumah aslinya. Tapi tak bilangin orang-orang itu lek dilok nyapain ngeplaki terbang jawab timbang ngeplaki ndas semua. Ya bener. Nyatanya akhlaknya ya api-api. Pernah dengar ada tawuran antar grup sholawat? Nggak ono. Ono grup sholawat kok mau beli ciu. Nggak ono. Akhlaknya api-api kok. Senengane usil lah. Aminnya juga beda-beda. Amin itu beda-beda. Kalau malaikat amin itu sama, seragam. Makanya ketika sampean sholat berjamaah, kamu jamaah apa ora apa tengah jeburis-jeburis. Tapi insya Allah akeh manusia-manusia yang insaf ini. Mari ini. Ika jangan marah masuk jeburis-jeburis ini gelem teko. Rangi roh. Ora mungkin. Rumangsamu gelem teko. Ayo ora ngarah teko. Saking aneh sing ngaji padha jemburise. Ketemu bolone makane gelem teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Siapa yang sholat berjamaah ketika imam selesai waladhdallin terus baca amin kok bareng dengan aminnya malaikat, diampuni semua dosanya. Malaikat itu aminnya ya wis ngono iku modelnya kayak gitu, nggak variatif. Nah kalau kita kan ya tergantung lagunya imam toh. Nah imam lagunya waladhdallin amin. Lah nek imame waladhdallin malaikat ra ngira iso kok ngono. Kadang-kadang ngono amin amin amin. Nek bocah cilik-cilik sing asem. Perkara imame kesuwen. Sama-sama amin itu mengamini doa itu lagunya juga beda-beda. Kalau doanya mantap kayak Ustaz siapa tadi? Nah itu ya amin 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 ya Allah amin. Ada dongane singkat. Coba dongane ketahuan. Seorang ngerti karepe ndonga mesek. Kaitane amin 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 mantap. Suwe-suwe sok mudah-mudah ta. Amin. Lama-lama gak kuat nyonggot tangan tumpangnya dhuwur pupa men tuh. Ya kita ada begecil-begecil gini kayak amin amin. Aminnya aja beda-beda. Jadi, tolong perhatikan, kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi, kalau akalnya dikalahkan sama nafsunya, justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka manusia lebih rendah daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang hanya punya nafsu, nggak punya akal. Maka pantas kalau binatang itu ya nakal kayak gitu, memang nggak punya akal. Kayak wedhus itu, dia nggak punya malu, hanya punya kemaluan. Nah, maka rabenan sak dalan-dalan itu biasa tuh. Kalau sampeyan itu lah terus tiru wedhus itu kan yo
Nah karena binatang itu nggak punya akal, maka nakalnya itu ya pancet kayak gitu. Mulai dulu nakalnya ya cuma kayak gitu, nggak variatif blas nakal. Wedhus sih nakalnya paling-paling ya merusak natura. Kucing ini paling-paling nakalnya ya nyolong pindah. Gak iso kon nglakoni nakal liyane gak iso. Yakin pinter sampean. Tikus sih nakalnya ya wis merusak pari. Ngono iku. Nggak variatif sama sekali, nakalnya ya cuma seperti itu. Cuman pernah dengar ada kambing jadi tersangka, kucing terus ditangkap KPK. Nah ono, cuman pernah dengar, woi, ono wedhus nyolong sepeda motor. Ono, sing nyolong kuwi koncone. Iya, wedhus gak tau nyolong. Sehingga ketika manusia akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya, nilainya lebih rendah daripada binatang, larang kewane. Aku kan pernah nyampein, wong gendeng sampai sapi gendeng larang nih. Larang sapi gendeng. Sapi gendeng muncul di koyo anak. Ayo sapa iso ngenekno? Godak kan seletik sapi rapopo tangi maneh godak kena ngepek. Jajal paling musik gendeng muncul. Atau nggih pengumuman kon ngepek wong sak katok-katok enek ana sing arep. Gak kira arep. Nah, ngomong-ngomong soal binatang saudara kita itu. Pengguyu itu sampai. Maka ini loh, ini bener banyak orang diridhoi Allah, dapat rahmatnya Allah, dimasukkan surga gara-gara binatang. Tapi banyak pula yang dilaknat Allah gara-gara binatang. Oke. Itu dapat ridhonya Allah gara-gara laler, gara-gara lalat. Beliau lagi nulis kitab, zaman dulu itu kalau nulis kitab pakai tinta itu bahasa Inggrisnya demangsi. Karo itu lagi nulis kan dulu pakai pena celupan terus nulis itu ada lalat haus plek, subhanallah, ini lalat sud nyedot ini tinta diminum. Ini Imam Ghazali berhenti nulisnya, nunggu sampai lalat ini kenyang. Begitu lalat ini mabur pur mau nulis, koncoe teko plek melu pisan deh. Nyut. Imam Ghazali tidak mau ganggu ini lalat, padahal lagi nulis kitab loh ini. Biarkan kenyang dulu. Ya diem, bahkan nggak gerak, takut kalau gerak nanti lalatnya sungkan terus mabur. Ini haus, ini kenyang, mabur. Mau dicelupin, tekon nih koncone, suwengi lo nggak nulis. Perkara laler lo gentenan. Mau laler biasa, mau laler nggak biasa. Lo gara-gara welas sama laler itu dirahmati Allah, dapat ridhonya Allah. Masih ingat kisah seorang perempuan, mohon maaf, nakal, yang istilah kerennya pelacur, tempeli alat mancur. WTS, wadah titip senjata itu. Katanya orang-orang balon yang banyak dapat kelon itu. Itu perempuan nakal, dia habis melayani entah dapat berapa laki-laki. Kecapean, melaku saya sampai hekek. Menengok. Bayangke, di tengah padang pasir, dia jalan panas udah karu-karuan, tengah padang pasir, haus, lapar, hampir semaput ya, hampir nggak sadarkan diri, saking laparnya, saking hausnya. Kuasanya Allah, di tengah padang pasir itu ada satu pohon yang rindang. Dia tertatih-tatih berjalan ke situ, di bawahnya itu ada lowongan. Apa bahasa Indonesia-nya itu ya? Lubang itu terus saling gak koyo. Dan di lowongan itu ada air, ya semacam sumur kecil itu loh. Ada air, sok peneng dia. Ini aku bisa minum. Dia mau ngambil air itu untuk diminum. Itu di samping sumur itu ada anjing. Sorry, aku ngomong anjing kalau nyawang sampean ya. Itu kecet kosel-kosel karena kehausan hampir mati. Kemudian dia lepas sepatunya, dia turun ke lubang itu, dia ciduk air. Ya sekolah yang penting zaman paham lah Musa. Dia ciduk air itu dan diombekkan. Di
diminumkan ke anjing yang lagi kecil-kecil yang kosel-kosel tadi. Begitu dapat minum, ini anjing terus seger, lari, dia ngalah, tidak minum demi kasih minum anjing. Diterima tobatnya sama Allah, diridhoi Allah gara-gara ngekei ngombe asu. Apa maneh ngekei ngombe aku? Alhamdulillah, ini tahu panitia minuman kesukaan aku, kopi. Semalam kan aku dikasih minum kopi susu. Tak bilangin sama panitia, aku paling gak seneng minum kopi susu karena minuman yang gak jelas. Nah, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Nah, kalau ini kan jelas memang ngajak melek. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Korea ini modelnya ini. Oke. Jadi banyak orang yang dirahmati Allah, diridhai Allah karena binatang, gara-gara binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Zaman Bani Israel itu ada seorang ulama besar. Dia lagi jalan, dicokot semut kakinya, cedik, tersinggung. Lama dicokot semut, semut wani nyokot ulama. Dia tersinggung, semut asem ini. Semut berani-beraninya nyokot sikilnya ulama. Dia marah, akhirnya ambil pelepahnya kurma itu, bahasa Jepangnya debelara. Ambil yang kering itu, terus dibakar itu. Omai semut itu dibakar. Dia langsung dapat teguran keras dari Allah. Kamu berbuat zalim. Kenapa ya Allah? Lawang yang dikit kamu cuma semut satu, semut sak kampung, bakar semua itu. Sing nyokoti mek semut siji, lho kok semut sak kampung kok obong kabeh. Yang kedua, yang berhak menghukum pakai api itu cuman aku, yang lain nggak boleh. Akhirnya dia gara-gara dolim sama semut itu dihukum Allah, suruh tobat sampai 3 bulan terus-menerus baru diterima tobatnya. Jadi banyak yang dapat ridha Allah karena binatang, banyak yang dimurkai Allah juga karena binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia habis goreng pindang, kalau cerita zaman sekarang kayak gitu. Habis goreng pindang, pindangnya ditolong kucing. Dia marah, itu kucing dikejar-kejar, ditangkap terus dikerangkeng. Beberapa hari gak dikasih makan sampai kucing itu mati kelaparan. Dia dimasukkan neraka gara-gara kucing. Ya Allah, emang kadang-kadang antik kayak gitu. Pernah dengar ceritanya Imam Hatim Al-Asyam. Namanya Kiai Hatim Al-Asyam itu julukan. Yang tuli, sebenarnya nggak tuli, ulama tuli. Enggak. Itu dia diangkat oleh Allah jadi wali. Ceritanya kan gara-gara gini. Hatim Al-Asyam itu punya toko, kalau zaman sekarang ya kios, toko peracangan itu. Punya toko peracangan. Nah, satu ketika ada seorang cewek yang cantik, payu jorokene nundi. Bukan aku, Mbak, sing ngomong iki lho, kroco-kroco iki lho sing ngomong. Tak ono jare, pelecehan ayu-ayu ning ngono. Saiki ayu boleh teman kono enggak ro aku. Ini dia ada seorang cewek cantik mau ke toko mau belanja. Waktu itu habis hujan. Lagi jalan di depannya toko. Terpeleset ini perempuan. Sret, doprok, klaksone munyi. Suaranya keras karena memang bokongnya agak gede. Kan volume entut itu tergantung ukuran bokong. Semakin gede ukuran bokong, semakin keras volume entutnya. Kalau bokong cilik ya lagi bokong gede. Lah ini perempuan habis rujaan, habis makan pete lah, sabune gak enak. Mambune pel-pel selemut-selemut selendep-selendep dak karo-karuan. Karena dia begitu doprok terus baunya ndak karo-karuan. Subhanallah. Ini Hatim ya tahu, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Kemudian setelah ini perempuan bangkit, wisin, wajahnya ditutupi. Bayangkan ada perempuan cantik kentut di depan kiai. Ya wisin pol,
ngentut nang ngarepe kiai, misalnya kayak bapak dengan ngentut nang ngarepku. Nek nang ngarepmu ya biasa. Karena kamu layak untuk dipentut. Yo pisin, malu dia, wajahnya ditutup. Ini Hatem pura-pura. Terus dia nanya, Imam Hatem, beli apa mbak? Itu sambil malu dan menutup wajahnya dia ngomong, beli gula. Apa? Dia pura-pura gak dengar. Gula. Apa? Ngomong yang keras mbak, aku gak denger. Beli gula. Maaf mbak, di sini gak jual beras. Gula. Di sini nggak jual beras, mbak. Pura-pura kuli. Ini akhirnya perempuan yang tadi malu luar biasa langsung dibuka kembali wajahnya. Alhamdulillah. Berarti orang ini nggak dengar kentutku. Padahal Imam Hatim bukan cuma denger, mambuin meh semaput. Meh semaput. Tapi karena dia menutup kemaluan, kok menutup kemaluan? Menutup rasa malu tuh cewek. Subhanallah. Diangkat dari wali, tadi ono wong dari wali gara-gara entut ya. Modelmu kaya gak percaya tadi. Ini serius ini. Buyumu gak enak aku. Lawan bayi yi. Malah telat buyunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara-saudaraku, bisa suwe biasanya main sak jam. Mas ijo yo. Oke. Coba ijo yo. Jemaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Ngangi aku tuh kene. Lupa pesawat orang melok nukono tiket ngono. Sing nukono tiket itu lo meneng ae. Ora melu nukono ya rewel banget. Malah mohon maaf banget ya. Termasuk saudara kita yang gak boleh kita lupakan. Ini saudara kita yang juga banyak persamaan dengan kita, gak boleh kita lupakan, yaitu setan. Mantap lah ya. Kita dengan setan itu mampu dulur. Biasanya orang kalau digituin itu marah, malah sopan gitu. Ini dulurnya teman berarti. Loh iya, loh kita sama setan itu ya punya persamaan. Ya sama-sama makhluk jelas, sama-sama makhluk jelas. Binatang juga makhluk, setan juga makhluk, ya tumbuhan juga makhluk, jin juga makhluk. Tapi manusia kan yang paling baik, paling bagus dari makhluknya Allah. Makanya ada lagu makhluk Tuhan paling seksi. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Lu bojone kancaku. Kandhane Ahmad Dhani kancaku kuwi. Lu ngono. Wis to, kita dengan setan itu dulu. Satu ketika ada seorang sahabat lagi ngaji bareng Nabi, dia angop. Apa bahasa Indonesia ini angop? Ya, bagi yo menguap kayak lambe kuwi. Begitu dia menguap itu dia ngomong, "Kamu itu setan. Kurang ajar ini setan." Sambil nguap, kurang ajar setan. Langsung ditegur sama Rasulullah. La taqul kadzalik. Kamu jangan bilang gitu. Kamu jangan memaki setan. Karena memaki itu pekerjaan setan. Lah kamu kok memaki? Berarti kamu melakukan sesuatu yang itu merupakan pekerjaan setan. Walakin ista'id billah minasyaitonir rajim. Tetapi kamu mintalah perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi kita itu gak bisa mau melawan setan, itu gak bisa. Kita cuma punya hak untuk mohon perlindungan kepada Allah dari godaan.
Namun sampean kok mau ngelawan setan, jelas gak bisa. Setan itu selama hidupnya punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Gaya dulurmu situ gaya. Prestasinya luar biasa, setan reputasinya luar biasa. Bayangkan, setan itu jadi kepala surga 500.000 tahun. Jadi pimpinan penduduk swarga 500.000 tahun. Jadi penasihat malaikat 500.000 tahun. Setan ini apa swarga RT piro gang piro ya apa? Lah sampean pojokane swarga gak tau weruh. Kok mau melawan setan? Tidak bisa. Bisanya kita itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Setan itu sangat pengalaman dalam menggoda manusia. Manusia yang model kayak apa kan udah pernah digoda sama dia. Pengalaman banget. Dan setan itu punya lembaga-lembaga. Guyumu kok kayak gak percaya diomongin ngomong. Jadi dalam dunia persetanan itu banyak lembaga. Ada lembaga persombongan, ada lembaga pergosipan di sebelah sana itu. Ya, yang nggak boleh marah lah itu, emang kayak gitu kok umumnya. Lebih banyak omongan perempuan daripada laki-laki. Maka kalau udah jadi suami istri, wong lanang lek dijak debat bantahan-bantahan karo wong itu tolong mundur. Mumpung durung mesti jeglek. Soalnya kamu sih akeh kono. Wani ngalah wae. Kalah gak kira menang. Aku wis balak-balik soalnya. Makanya awan bojoku ngomong ngene tak rungo wis jarno se wis rampung yo sadaqallahul adzim. Memang bener Allah berkata seperti itu, sadaqallahul adzim. Gobal jentit selesai urusannya, direwangi malah dadi wong lanang cerdas sing wong wedok nek ngomong kata-kata gak kuat ngrungokke tinggal metu engko yo gak ono gerdu ae. Kira-kira rodok suwe, boleh. Tekan omah kok, wis deh. Sik durung kari titik, metu meneh. Balik no gerdun neh. Ngono. Rodok suwe, balik mulai. Wis deh, wis katok. Ya wis. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Jadi ada lembaga pergosipan, ada lembaga peririan, ada lembaga perhasutan, ada lembaga perduitan. Setan yang bagian jaga dompet itu ada. Jadi nanti kalau ada panitia keliling itu ada. Setan yang bagian jaga dompet itu juga ada. Mau ngeluarin itu di stop sama setan. Maka nanti kalau panitia keliling yang nggak ngasih berarti itu temennya. Bukan hanya itu, kalau dia di stop kok masih tetap dia ngambil, itu setan nggak kalah trik. Setan masih punya trik. Mau ngeluarin yang gede, sama setan dibalik kayak ojo gede-gede. Maka nanti kalau di dompetnya ada duit gede tapi yang dikasihkan kok yang kecil, itu juga berarti temennya. Maka biar gak kalah sama setan, berapapun yang ada di dompetmu ambil semua, lebok ke kabeh. Insya Allah mulaimu melaku. Mulai ngemis. Ya Allah, setan itu kayak gitu. Aku tak nerangno setan-setannya ben paras. Setan itu subhanallah luar biasa. Setan itu luar biasa, dan setan itu tingkat-tingkat. Setan yang goda kiai, sama setan yang goda ustadz, sama setan yang goda pejabat, pedagang, itu beda-beda. Pertama, saya sampaikan dulu, setan itu juga kelas-kelas. Ada kelas jenderal, ada kelas kopral. Iya, setan itu kayak gitu. Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya kiai, setan yang goda ya setan kiai. Kalau orangnya ustadz, setan yang goda ya setan ustadz.
Kalau orangnya hebat, setan yang goda setan hebat. Kalau orangnya orang biasa ya setan yang goda ya setan biasa. Lawan tandingnya setan biasa. Kalau orangnya ceketer-ceketer, setan yang goda juga setan ceketer. Kalau orangnya kroco-kroco, setan yang goda juga setan. Nah, ketika sampean sudah berada di majelis taklim seperti ini, sampean nggak digoda setan karena sampean temennya. Ya Allah, gitu. Dan iya, setan itu lagi goda macam-macam, bro. Setan yang goda jamaah pengajian itu kayak gini caranya, dibisiki, ngaji. Mau berangkat ngaji itu dibisiki sama setan. Nggak usah berangkat ngaji, enak jalan-jalan. Ngaji paling ketok Anwar Zahid, Jemburis. Jalan-jalan, ketok Pupu Mulus. Itu setan yang goda sampean kayak gitu. Tapi setan yang goda kiai beda. Malah diojo-ojoki kongkon ngaji, malah disuruh ngaji sama setan. Ngaji ben oleh duit. Ngaji ben oleh duit. Apa maneh nang Korea, sangune akeh. Piro bocorane piro? Oleh sangune sithik, aja gelem diundang meneh. Setan ini modelnya ngono, nek ojo-ojo iki ae. Pesantrenmu ini burung mari, pesantrenmu belum selesai. Dana dari mana kalau nggak berangkat ngaji? Ngaji. Aku gini roke setan. Jadi setan yang goda kiai itu kayak gitu. Bentar bro, kok sholawatan apa langsung keliling aja gitu? Modus. Ya sholawatannya ya nanti. Bareng-bareng nanti sambil baca doa bulan Rajab. Nanti bareng-bareng tunggu dulu sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah nyawang merono saya. Jadi akhirnya karena digoda setan kayak gitu, ada kiai yang ngaji tujuannya cari duit. Padahal itu ndak bener. Lebih ndak bener lagi kalau Anda ngundang kiai nggak dikasih duit. Nah, itu berarti Anda juga digoda setan. Beda. Kalau setan ngaji, setan goda makhluk-makhluk yang ngaji yang di bawah ini, itu caranya dihamoni mripate. Ditiup matanya. Akhirnya terus kiyor-kiyor. Itu karena dihamoni sama setan. Caranya mau macam-macam. Mbok arek sitok teluk paten. Nah, kalau yang di atas sana itu yang dihamoni bukan matanya, tapi lambenya. Dihamoni setan. Akhirnya terus ngomong-ngomong sak kancane ngrasani. Sing dirasani ustaz yo. Ngono. Kok ganteng. Kok gak foto yo karo no YouTube. Ngono ya. Halo. Ya disonteng bro sing nang dhuwur iku bro. Aja kene tok, sakno yo. Kan iki modele sing wedok nang dhuwur modele. Ya boleh ngono. Ya wes. Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan itu macam-macam cara godanya. Kalau ada perempuan jalan, itu biar laki-laki tertarik. Setan ini punya cara. Ini aku nerangno. Kalau dari belakang, laki-lakinya di belakang, itu sama setan, mohon maaf ya, ini bokongnya perempuan didamuni. Makanya terus akhirnya melakukan bokongan, kok. Karena didamuni sama setan itu. Jadi setan ini loro, yang satu dari sebelah kanan, yang satu dari sebelah kiri, sambil ngetutke, sing kono nyebul, gini nyedot, kono nyebul, gini nyedot. Setan ini kono telaupaten. Al-mar'ah idza aqbalat wa ma'aha syaitan wa idza adbarat wa ma'aha syaitan. Kowe ora ngerti artine, makane tak terangno ngono ae. Wong aku sing maca ora ngerti artine yo. Lah kalau dari depan, setan itu kurang ajar. Kalau dari depan itu perempuan caranya goda gimana? Dilunggui sirahe. Berarti setan itu duduk di kepala perempuan.
Nah karena kepalanya diduduki, makanya terus jalannya akhirnya sirah terus ke asminatil bukti ini kok melakukan ngono. Nah terus sikile banjir no pedal gitu ini. Nah terus diolahi pedal ini diolahi karo setan. Gak percaya jo, sehingga nanti perempuan jalannya kan kayak gini. Itu. Nah itu karena mbah diomongin teman-teman dianu sama setan. Aku paham dulur dhewe kok. Sama tak kasih tahu kan sama juga saudaranya cuma belum ngerti. Setan itu mbok kok suwe terus. Subhanallah. Caranya goda itu mau macam-macam. Cara goda manusia itu macam-macam, itu setan. Dan setan itu ngomong setan ini nggak ada habisnya memang. Ya karena yang diomongi juga sampai aku ribet, ya khawatirnya tersinggung bener. Dulu dia tak ceritake, khawatir orang sing mangkel ngono lah. Wong kelas-kelas setan ini ada yang kelas playgroup, kelas TK. Setan yang goda bayi itu juga ada, namanya Ummus Sibyan kalau dalam kitab. Makanya kalau ada bayi kecil, ya semua bayi pasti kecil. Kalau ada bayi kecil itu jangan sampai dibiarkan tidur sendirian. Harus ada temennya, direwangi baik, apa kakaknya, apa siapa. Jangan sampai dibiarkan tidur sendirian. Kata Nabi begitu. Mundak digoda setan yang namanya Ummus Sibyan. Tapi setan yang goda orang hebat lain lagi. Ada seorang sahabat itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu muadzin Rasulullah. Suaranya enak. Tapi sahabat ini mempunyai keterbatasan fisik. Beliau buta. Tapi rajin sholat jamaahnya. Nah karena kondisi buta, setiap berangkat sholat jamaah itu pakai tongkat. Orang buta. Nah, satu ketika waktu Abdullah bin Ummi Maktum ini berangkat sholat jamaah sambil tuk bawa tongkat kayak gitu, dia kesandung batu besar, geludak, kepalanya terantuk batu, berdarah. Ini cara sampeyan ngarep budal yang masjid kok tiba sirai bubrah. Kira-kira terus yang masjid apa balik mulai? Umpama sampeyan ngono lho. Arep yang masjid durung tekan kon kok tiba gludak sirahe bocor terus ke masjid apa pulang? Hebat berarti terus ya wes. Terus mulai maksudnya kan gitu. Terus mulai. Ini Abdullah bin Ummi Maktum lanjutkan berangkat ke masjid, dia langsung ke jeding, nggak cari betadin, waktu itu belum ada betadin. Dia dibersihkan ini tetap sholat jamaah bareng Rasulullah. Akhirnya setan-setan itu musyawarah. Ini gimana ini cara goda orang ini? Ya Allah. Terus hari berikutnya mau berangkat ke masjid, tetap berangkat jamaah dalam kondisi kepalanya habis bocor itu. Mau berangkat itu di tengah jalan itu ada yang nyegat. Assalamualaikum, salam. Mau jamaah kek? Iya nak. Mari kek saya tuntun biar gak terjatuh. Ya nak, terima kasih. Antar dituntun ini sampai ke masjid. Begitu sampai ke masjid, ini kan yo terus Abdullah bin Maktum, nah kamu baik banget. Nuntun wong jamaah itu baik apa baik? Nuntun orang berangkat jamaah itu baik apa baik? Tolong dipegang kata-kata saya. Itu baik. Begitu sampai ke masjid, ini Abdullah bin Maktum berkata begini, nah kamu baik banget, terima kasih udah nuntun saya sampai ke masjid. Ini saya punya kurma, kamu ambil. Enggak kak, enggak, saya enggak, saya nuntun, saya ikhlas kok. Ikhlas itu baik apa baik? Baik. Hari ketiga begitu mau berangkat sholat jamaah di tengah jalan, dicegat lagi kayak mau jamaah kayak, iya nak, mari kayak saya tuntun biar gak terlambat. Begitu sampai masjid, terima kasih nak, kamu baik banget. Ini kakek punya sorban, kamu ambil. Enggak, saya niatnya ikhlas kok. Ikhlas itu baik apa baik? Begitu sampai hari ketiga berangkat jamaah dituntun lagi nama itu. Begitu sampai ke masjid, terima kasih nak, karena kamu kemarin tak kasih korban, tak mau, tak kasih sorban juga tak mau.
kamu udah nuntun saya selama 3 hari, saya doakan mudah-mudahan kamu dapat ridho Allah. Enggak kek, saya enggak mau dapat ridho Allah kek, enggak kek. Ini penasaran, tanda tangannya ke Abdullah bin Maktum. Cek, sebentar, kamu itu aneh. Tak kasih kurma kamu tidak mau, mungkin bapakmu jeragan kurma, mungkin ayah kamu bos kurma, pantas wajar kamu nggak mau tak kasih kurma. Terus kemudian tak kasih sorban kamu nggak mau, ya wajar lah, mungkin ibu kamu penjual sorban. Tapi ketika tak doakan mudah-mudahan dapat ridho Allah, kamu kok enggak. Kamu itu sebenarnya siapa? Saya setan kayak. Dari dia itu setan. Lah Abdullah bin Maktum kan heran, kalau kamu setan, harusnya kamu kan goda saya, mengapa justru kamu malah nuntun saya untuk pergi sholat jamaah? Itu melanggar perda. Oh kamu setan kok malah nuntun saya berangkat sholat jamaah? Apa jawab setan? 3 hari yang lalu kakek mau berangkat jamaah kan kesandung batu sampai terjatuh, kepala berdarah-darah. Iya bener, itu yang jadi batu aku kek. Aku memang sengaja jadi batu menghalangi jalan kakek biar kakek terjatuh, glodak. Begitu terjatuh biar nggak jadi berangkat sholat jamaah. Ben balik mulai, makanya aku dadi watu biar kakek terjatuh. Kalau udah terjatuh berdarah kan nggak jadi sholat jamaah, kembali pulang. Ternyata kakek tetap aja berangkat sholat jamaah karena kakek habis terjatuh dan terus tetap berangkat sholat jamaah. Dosa kakek yang di langit itu dihapus separuh. Lah ini kalau kakek jatuh lagi, iso-iso entek dosamu. Makanya tak tuntun ben ora tiba. Lagi ini sampai tibone lah yo entek dosamu lunas. Makanya ben ora tiba tak tuntun. Setan ini sampai kayak gitu. Ono setan sing bagian budo, wong wudu, akhirnya dibikin was-was. Kayak udah wudu kalau belum orang sholat itu juga digoda. Kan makanya ada tuh orang sholat itu yang enggak tadi usut. Yang lain udah jalan waduh dene sik usah. Usut. Bahkan udah takbir. Iku yo digodho setan ning. Makane ganggu liyane tuh. Kan di mana? Lek ana salat model ngono ku jongkrokno ae le kesompet. Iya. Iku lek gak dijongkrokno gak waras-waras. Saya itu diajari sama guru saya. Ada orang wudu itu yang was-was. Wih, lek nyibo itu pakai jebor besar itu. Pior. Wis rampung sampai tekan-tekan bualeni meneh karena was-was. Apa kata guru saya? Ambil jebornya, tutup ndasnya. Kalau nggak kayak gitu nggak sembuh-sembuh, nggak niat nutup ndasnya, tapi niat nutup setannya. Setan yang ganggu was-wasnya itu. Setan ini Masya Allah. Habis wudu masih diganggu sama setan. Didamoni. Iya. Dalan entutmu lho didamoni. Makanya kadang wis mari wudu, isih terus pletuk-pletuk. Itu dalan entut disebuli setan. Oh nganggo sedotan aku, aku nganggo apa gak ro. Telatene koyo ngono. Pol telatene arek situ. Maka Al-Quran menyindir kalau saya mengatakan bahwa kita itu dengan setan ono hubungan dulur, ya jangan marah. Memang ayat Qurannya juga ada. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros, menghambur-hamburkan hartanya, mereka itu adalah saudaranya setan. Dihambur-hamburkan untuk urusan duniawi. Untuk menang kalau setan itu, nah, uangnya dimasukkan ke kotak yang nanti lewat sebentar lagi. Modelnya kok gak gelem ngono sih jam piro saiki. Nah, sebentar. Halo. Itu berarti
sampean ketika aku halo kono. Kene aku hai kono. Oh, berarti kene iki fanku yo akeh. Makane kok jemburis. Berarti udah lama ya kalian merindukan aku. Yang di atas sana juga rindu aku. Sama dong. Kamu rindu aku juga rindu kamu. Ini loh. Nah terus kenapa sih Islam kok mengatur yang namanya ukhuwah? Nah, insya Allah ini akan disambung setelah pariwara berikut. Sponsor lu semono terjen. Ini nyumbang kabeh ora. Karena ini ada pensuksesan pembangunan Masjid Agung Begu, saya mohon bantuan kepada Ustadz Miftah untuk membaturi saya, ngancani gitu dan memandu penggalangan dana. Siap? Ikhlas? Orang sedekah itu banyak gak apa-apa, yang penting ikhlas daripada sedikit tapi enggak. Ini Ustaz lelang dulu apa keliling dulu? Hah? Keliling dulu. Nanti ada pelelangan yang dipandu oleh Ustadz Miftah. Tapi sebelumnya keliling dulu. Yang infaknya banyak saya doakan mudah-mudahan rezekinya semakin banyak. Minimal gampang boleh utangan. Enggak, sholawatan cara Jawa sambil kita sama-sama baca doa bulan Rajab. Ini kan kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang ke-7 dalam kalender Hijriah. Kan urutannya yang ke-7 ya. Kalau saya ngaji di Indonesia itu banyak orang Islam yang nggak hafal kalender Hijriah. Itu tak kasih rumus. Kita lucu kalau kalender yang Masehi Januari, Februari, Maret sampai Desember kita hafal, tapi yang Muharram, Safar kita malah nggak hafal. Maka untuk memudahkan penghafalan itu tak kasih rumus muso, roro, juju, rosa, rosan, dul. Wis yang beguyu mesti dul gitu. Nah ini rumus ini untuk mudah menghafalkan. Muso, roro, juju, rosa, dul. Muso, Muharram, Safar. Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Rosya, Rajab, Sya'ban. Rosya, Ramadan, Syawal. Dul. Nah, Dul Qodah, Dul. Itu kalau dirangkum Muso, Roro, Juju, Rosya. Nah, apalmu dul toh. Berarti Rajab itu kalau diurut menempati urutan bulan yang ke-7, Sya'ban ke-8, Ramadan ke-9 urutan. Aja kaya dagelan niku pelawak, nek ngitung mulane diurut kon dukun. Pulau Jawa, Suro, Sapar, Mulut. Mulut itu tiba cangkem. Suro, Sapar, Mulut, batu mulut Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab. Ruah, Poso, Sawal, Selo besar. Itu ngawur kok itu. Nah, di bulan ini kita dianjurkan Nabi untuk memperbanyak doa, dan saya yakin semuanya doanya udah hafal. Sambil infaknya nanti keliling. Ini untuk pembangunan masjid. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikut berpartisipasi lillah karena Allah, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di surga. Nah, istananya berupa apa? Ya tergantung seberapa nominalnya. Dan ingat, saya sering sampaikan bahwa surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang ladzatal lisyaribin. Ada dari khamr, ada dari susu, ada dari madu yang luar biasa nikmatnya. Tinggal nyeduk saja. Nek akeh. Nek ini yang dilan tok itu banyak. Dolit dilan. Sing iso nyendok yo 1 juta. Ya minimal separuh gaji lah. Nah, gitu nanti ada bonusnya jaket itu. Itu dapat jaket bonus di sini dan juga dapat gedung di surga dan juga dapat subhanallah tajri min tahtihal anhar. Wong ibadahmu itu gak karu-karuan. Arep jagake apa nek jagake sedekah. Orang itu kalau meninggal itu sambatnya gini. Ditenono iki sampean potonganmu ngono iku modele. Rabbi laula rji'uni
la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalani wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Merintih, ya Allah, ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja ya Allah, sebentar saja. Kenapa dia merintih minta ditunda kematiannya? Fa asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah, saya akan bersedekah. Kenapa? Karena orang menjelang kematian itu sudah diketokkan, sudah ditunjukkan nama Allah bahwa sedekah itu luar biasa, bisa menolong, bisa membela, pahalanya luar biasa. Dia nggak ngomong saya akan melakukan wiridan ini, saya akan melakukan ibadah ini, tidak, tapi saya akan bersedekah. Bukan kok saya kalau dihidupkan lagi saya akan berangkat umroh, saya akan pergi haji, enggak, tapi fa'as-sadaqah. Karena memang mesti diketoke betapa sedekah itu punya nilai yang luar biasa. Yo nyelametke nang donya, yo nyelametke nang akhirat. Kepinginnya seperti itu. Nah, di sana juga ada bidadari yang cantik-cantik luar biasa. Mosok itu dari kok 1000. Saya aku takon cewek Korea ini biro sing ayo. Kuwi nang tute basin. Eleke yo kecut. Bidadari surga. Masya Allah. Mahal bro. 1000. Nginceng tok kowe. Ya malah ngelek hidung oleh nginceng tok. Mahal. Maka Rasulullah itu wafat sepeser pun gak meninggalkan harta warisan. Karena kenapa? Semua kekayaan Rasulullah dibawa ke akhirat. Rasulullah itu kaya, jangan dipikir Rasulullah itu miskin. Kaya. Zaman itu orang nikah sama Sayyidah Khadijah ada maharnya 200 ekor unta merah. Terus saya kira limusin gitu. 200 enggak yo 10 dealer. Zaman kira-kira soalnya nikah mahar itu. Saya ketemu sak legreke. Aku biar kayak pir. Aku ngomong sama malah tuh. Menyek kakean. Subhanallah. Tapi hartanya Rasulullah itu seluruhnya dibawa serta ke akhirat. Apa sih yang akan menyertai kita? Toh mataul hayatid dunya. Dunia ini mataul ghurur, kehidupan yang menipu. Apa yang gak menipu di dunia? Kekayaan, pakaian yang bagus, harganya mahal-mahal, menipu. Kita pasti akan kecewa. Ujung-ujungnya jadi gombal mukio. Makanan yang nikmat dibeli mahal-mahal, ujung-ujungnya jadi. Coba kita pikir, rumah megah mewah, ujung-ujungnya hancur lebur. Mobil mewah dibeli, ujung-ujungnya masuk rongsokan. Semuanya, istri cantik, senom ayu. Tuwe, guyu zaman Melayu. Iya, kaya ngono kae saiki di Sabang sik nyeneng nopo. 10 tahun gak sempet deni wong wis. Ora usah tepuk tangan, kok potonganmu ya padha. Yang akan kita bawa serta ya amal kita, di antaranya sedekah kita yang akan menyelamatkan kita. Maka sama-sama kita berdoa sambil keliling, nanti ada infak. Saya tirukan dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana bi rahmatika irhamna. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana bi rahmatika irhamna. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana
birahmatika irhamna. Ini kalau diartikan Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan, tambahan kebaikan lana kepada kita semua fi Rajab, di dalam bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan di dalam bulan Sya'ban, wa baligh, dan sampaikanlah, wa balighna, sampaikanlah kami ya Allah Ramadan, sampai ke bulan suci Ramadan. Ini ungkapan doa kita akan kerinduan kita bisa sempurna, kita menjalani bulan Ramadan sampai sempurna. Amin Allahumma. Diawali dengan semangat Rajab, diawali dengan semangat Sya'ban, sambil berinfak. Modelnya kok wabut itu. Ingat di dompetmu ada setan. Ketika sih ngomong, setannya jawab. Ketika mau nyambut kok terasa berat banget. Kalau kepingin aku datang lagi ke sini, pecahkan rekor yang selama ini udah terjadi. Kalau kemarin misalnya infaknya dapat sekian, kali ini harus lebih banyak dari yang kemarin. Kalau nggak seperti itu mungkin sulit untuk mendatangkan waktu. Dia ngomong yo paling 200 ya. Halo. Kira-kira masih ingin Anwar Zahid datang ke sini lagi apa enggak? Bener? Ya wes. Gratis, tidak apa-apa, gratis, nggak apa-apa. Dipikir aku rene ngelangi dulu. Ini perjuangan ya, kita nggak perjuangan berapa hari meninggalkan istri, meninggalkan santri demi sampean. Kok curhat? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ganti lagunya dipakai apal ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika irhamna wa ballighna Ramadana rahmatika irhamna. Ono kardus riwa kari nyaut riwi abad men baleni. Ono kardus riwa kardus njaluk diiseni ing iseni akeh rezeki, kang iseni bakal cepet rugi kok mati. Ya wes sakarepmu awas cepet mati tenan. Sing gak ngiseni ayo cepet baleni ngiseni. Didongakno wong sakmene akeh. Sing ngiseni akeh rezeki, gak ngiseni bakal cepet. Ayo dong Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika irhamna wa Ramadana bi rahmatika. Udah habis selawat ini masih terus ngaji nih, saya separuh lagi. Ono kerdus